Bab 1116 Quadruple Jackpot. Ada lebih dari 500 troll peringkat elit di medan perang. Ketika mereka semua mati, cahaya keemasan menyelimuti semua orang di tim saat mereka semua naik level. Kecepatan leveling yang menakjubkan, Snow lembut terperangah saat dia melihat bar pengalamannya naik. Ketika dia meninggalkan kota Sungai Putih, dia hanya di 74% dari level 41. Untuk menjembatani kesenjangan dan mencapai level 42, dia perlu menggiling setidaknya 1 hari penuh atau lebih, namun dia telah naik ke level 40 tak lama setelah memasuki Crying Ghost Ridge. Dengan kecepatan leveling ini, sangat mungkin untuk mencapai level 43 pada hari berikutnya. Setelah pemain mencapai level 40, hampir mustahil untuk naik level sekali sehari. Tidak ada yang akan percaya ini. Namun, meskipun tim telah membunuh banyak troll warriors, jarahan itu menyedihkan untuk sedikitnya. Selain beberapa koin tembaga dan perak, 500 atau lebih monster elit hanya menjatuhkan beberapa bahan baku. Hanya 5 senjata dan peralatan yang jatuh. Di antara mereka, 4 adalah item level 60 umum, sedangkan yang terakhir adalah peralatan level 60 bronze. Namun, Si Feng tidak terkejut. Setelah mencapai level 50, drop rate untuk senjata dan peralatan menurun secara drastis. Hanya kepala suku atau monster berperingkat di atas yang memiliki peluang sedikit lebih tinggi untuk menjatuhkan barang-barang tersebut. Tingkat penurunan ini terjadi karena pemain dapat mulai menantang promosi kelas tier 2 mereka setelah mencapai level 50. Setelah mendapatkan kelas tier 2 mereka, membunuh monster elit semudah mengambil permen dari bayi. Pakar tingkat 2 bisa solo kepala suku dan bahkan memberikan Lords lari untuk uang mereka. Secara umum, 2 atau 3 ahli tingkat 2 yang bekerja bersama dapat dengan mudah menjatuhkan tuan dengan tingkat yang sama. Secara alami, sistem tidak akan memberikan pemain senjata dan peralatan tingkat tinggi dengan mudah. Oleh karena itu, melewati dungeon party 6 man level 50, bahkan dalam mode normal, biasanya memiliki Lords sebagai final boss. Selain itu, bos ini memiliki keterampilan AOE yang sangat kuat. Satu kesalahan bisa dengan mudah menyebabkan pesta menghapus. Hal yang sama berlaku untuk para ahli tier 2. Tim adventurer dan lokakarya yang ingin menghasilkan uang dengan menjual senjata dan peralatan umumnya diperlukan untuk berurusan dengan kepala suku pada tingkat yang sama. Jika mereka ingin menggiling untuk peralatan misterius besi, setidaknya, mereka harus berurusan dengan monster peringkat Lord. Hal ini mengakibatkan meningkatnya popularitas untuk kelas lifestyle yang mampu menghasilkan senjata dan peralatan. Tentu saja, sistem ini juga membatasi kelas gaya hidup seperti itu dengan secara signifikan meningkatkan biaya produksi senjata dan peralatan yang level 50 ke atas. Akibatnya, bahkan peralatan dan senjata perunggu membutuhkan banyak bahan langka. Ini sangat membatasi jumlah senjata dan peralatan yang bisa diproduksi oleh pemain gaya hidup dan melindungi pasar dari terlalu jenuh. Tim ini hanya konyol. Mereka memiliki 4 orang yang mampu menggunakan mantra kehancuran skala besar dalam tim 20 orang. Bahkan tim petualang kita hanya memiliki 2 orang dengan mantra seperti itu. Apakah pendekar pedang itu adalah NPC? Dia benar-benar dapat mengalahkan 2 Lord level 62. Kinerja Si Feng telah mengejutkan anggota partai Teh Midnight. Namun, mereka tidak kaget karena Si Feng telah bertarung sendirian dengan 2 tuan level 60+. Bagaimanapun, mereka mampu melakukannya sendiri. Apa yang benar-benar mengejutkan mereka adalah kekuatan Si Feng yang luar biasa telah ditampilkan. Pendekar pedang berhasil menekan troll membatu melalui kekuatan brutal. Turtledove, bantu tangki Petrolit Troll on Fire. Wumian, memancing 1 dariku. Semua orang, prioritaskan membunuh dukun troll. Si Feng memerintahkan setelah melirik dukun troll, yang memiliki kurang dari setengah HP yang tersisa. Kola, mulai berlari. Lure the Troll Chieftain sejauh mungkin dari sini. Jangan beri kesempatan pada dukun untuk menyembuhkan kepala suku. Dimengerti. Kola segera berlari ke arah yang berlawanan dari dukun troll. Melihat ini, kepala suku troll mengejar Guardian Knight yang melarikan diri. Ketika kepala suku troll bergerak, para dukun troll tidak punya pilihan selain mengikuti pemimpin mereka. Namun, mereka tidak bisa menyembuhkan mereka saat bergerak. Akibatnya, dukun troll tidak bisa menyembuhkan kepala suku troll. Sementara itu, anggota lain di tim Si Feng mulai membombardir dukun troll. Setelah beberapa saat, dukun troll runtuh, satu demi satu, menjadi EXP untuk tim Si Feng. Tanpa saman menyembuhkan, troll yang membatu menjadi jauh lebih mudah untuk ditangani. Jangan bunuh troll yang membatu. Biarkan mereka pada 5% HP.
Si Feng memperingatkan rekan satu timnya ketika dia melihat troll membatu milik Turtle Dove hanya memiliki 10% dari HP yang tersisa. Troll yang membatu adalah Tuan. Meskipun kemungkinan mereka menjatuhkan Green Ebony tinggi, hanya membunuh mereka akan sia-sia. Lagi pula, ia memiliki hati Icarus. Jika dia membunuh para dewa, kemungkinan mereka menjatuhkan Green Ebony akan jauh lebih tinggi. Meskipun tidak ada yang mengerti apa yang Sisi ingin lakukan, mereka mengikuti perintahnya. Ketika Turtle the Face Petrified Troll memiliki 5% HP yang tersisa, tim menghentikan serangan mereka dan mengalihkan fokus mereka ke Yewu Mian's Troll. Di bawah pemboman hebat, hanya butuh 5 menit bagi ketiga troll yang membatu untuk mencapai 5% dari total HP mereka. Pemimpin persekutuan, bisakah kita membunuh mereka sekarang? Aqua Rose bertanya. Sementara daya tembak tim mereka benar-benar sengit, menjaga ketiga troll membatu hidup-hidup menempatkan beban yang sangat berat pada penyembuh tim mereka. Selain itu, setelah pertempuran yang panjang, tabib mereka hanya memiliki 30% mana yang tersisa. Di sisi lain, kepala suku troll memiliki sebagian besar HP-nya yang tersisa. Jika mereka menunda kematian Petrolit Troll, penyembuh mereka tidak akan bertahan lama. 30% mana yang tersisa. Kita bisa mencobanya. Si Feng menghitung beberapa faktor ketika dia melirik HP kepala suku troll dan mana penyembuh. Dia kemudian berkata melalui obrolan tim, penyembuh, gunakan ramuan pemulihan mana intermediate kamu. Fire, ambil troll petrified ini untukku. Ingat, simpanlah troll yang membatu setidaknya 50 meter dari kepala suku troll. Semua orang, fokuskan tembakanmu pada kepala suku. Mengatakan begitu, Si Feng mengaktifkan langkah diam dan muncul di belakang kepala suku troll. Dia kemudian mengeksekusi Thundering Flash. 5 garis petir biru melahap Tuan Agung, menyebabkan kerusakan sekitar -7.000 muncul di atas kepalanya. Dalam hal pertahanan, kepala suku troll bahkan lebih kuat daripada troll yang membatu. Namun, setelah menerima debuff damage amplification dari Thundering Flash, kerusakan tim sedikit lebih tinggi. Divine Providence memiliki cooldown selama 30 menit. Si Feng tidak ingin menyia-nyiakannya. Meskipun kepala suku troll adalah tuan besar, itu hanya memiliki 42 juta HP. Itu juga hanya memiliki 3 keterampilan kerusakan utama. Di antara mereka, satu adalah tingkat 3 keterampilan, Storm Rage. Yang kedua adalah Kutukan Maut. Itu adalah mantra yang dijamin akan membunuh satu pemain jika mendarat. Namun, mantra ini bisa dihindari, dan pemain akan baik-baik saja selama mantra merindukan mereka. Yang terakhir adalah skill AOE yang disebut Whirlwind of Death. Saat diaktifkan, keterampilan ini akan mengurangi kecepatan serangan dan kecepatan gerakan semua musuh dalam jarak 100 yard sebesar 50%. Selain itu, pemain akan menerima satu debuff death setiap 10 detik, setiap debuff meningkatkan damage yang mereka terima sebesar 10%. Kepala suku troll hanya akan mengaktifkan keterampilan ini ketika HP-nya turun hingga 30%. Banyak tim telah jatuh di bawah pedang besar Troll Chieftain di masa lalu karena Whirlwind of Death. Sederhananya, sekali Whirlwind of Death diaktifkan, itu akan menjadi kompetisi kerusakan terhadap kepala suku troll. Namun, Si Feng tidak khawatir. Lagi pula, daya tembak tim mereka ada di luar grafik. Saat pertempuran dengan kepala suku troll berlanjut, HP Kola terus meningkat dan menurun. Setiap kali kepala suku troll menggunakan Storm Rage, Si Feng mendaratkan pukulan bertenaga penuh ke salah satu sambungan tuan besar, sedikit mengganggu lintasan Storm Rage. Penyimpangan kecil ini memberi Kola ruang yang cukup untuk menghindari serangan, mencegah HP-nya jatuh ke level kritis dan meningkatkan beban pada tabib. Adapun kutukan maut kepala suku troll, Si Feng memperingatkan teman-teman satu timnya untuk menghindari bagian depan pemimpin besar ketika dia melihat bos mengaktifkan mantra. Ketika kepala suku troll menyalurkan kutukan maut melalui matanya, orang hanya perlu menghindari berdiri di hadapan tuan besar dan menunggu durasi mantra 5 detik. Pemain biasa mungkin merasa sulit untuk menghindari mantra ini, tetapi pemain ini ahli. Selama Si Feng memberitahu mereka tepat waktu, mereka bisa menghindari mantra dengan sedikit kesulitan. Ketika Troll Chieftain hanya memiliki 30% HP yang tersisa, ia meraung dengan geram. Manusia tercela, kenali murka kami, teriak kepala suku troll. Ia kemudian memutar pedang besarnya ke langit. Badai hitam langsung terbentuk, meliputi medan perang dan menyelimuti para pemain Zero Wing. Akhirnya, Si Feng sudah lama tidak sabar. Dia mengaktifkan Phantom Kill dan Nine Dragon Slash. Jangan menahan diri, lempar semua yang kamu miliki. Dengan tambahan Doppelganger Si Feng dan 12 Abyssal Blade Phantoms, output kerusakan tim langsung melonjak. Anggota tim lainnya juga mengaktifkan skill Sure Kill mereka. HP Troll Chieftain menurun dengan cepat.
kehilangan lebih dari 200.000 HP setiap detik. Pada akhirnya, ketika hanya memiliki 1% HP yang tersisa, si Feng mengaktifkan Divine Providence dan Discharge Thunder God. Baik dia dan doppelgangernya kemudian mengaktifkan Flame Burst dan melanjutkan untuk menyerang kepala suku troll sebelum menyerang ketiga troll yang membatu. Ketika keempat troll itu mati, 4 bola emas cahaya terangkat dari mayat mereka dan terbang ke udara. Setelah itu, bola emas meledak dan berubah menjadi aliran cahaya yang menghujani medan perang. Semua orang terdiam. Para pemain ini telah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Adegan ini terjadi ketika mereka memicu jackpot. Anggota The Midnight Tea Party juga tercengang. Jackpot quadruple. Ini benar-benar konyol. Bab 1117 Keterampilan Godly. Setelah kepala suku troll dan 3 Petrolite Trolls meninggal, cahaya keemasan sekali lagi menyelimuti beberapa pemain dalam tim. Membunuh Tuan dan Tuan Agung dari tingkat yang lebih tinggi pasti menghasilkan EXP jauh lebih banyak daripada membunuh monster elit dari tingkat yang lebih tinggi. Di antara mereka yang naik level, Aqua Rose, Fire Dance, dan Violet Cloud akhirnya mencapai level 45, sementara Kola, Turtle Dove, Yewumian, Minor Wind, dan Shadow Sword naik ke level 44. Di Kekaisaran Naga Hitam, mereka semua dapat peringkat dalam 10 besar pada daftar ranking Kekaisaran. Saat ini, pemain nomor 1 Kekaisaran itu hanya level 42, dan masih agak jauh dari level 43. Namun, tim lebih peduli dengan hasil rampasan di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya salah satu dari mereka melihat 4 bos secara bersamaan menjatuhkan jackpot. Ada terlalu banyak barang di tanah untuk mereka hitung. Ini gila. Seharusnya ada setidaknya 100 item di sini. Blackie ternganga melihat item di tanah. Sebelumnya, meskipun membunuh begitu banyak monster elit, mereka hanya mendapatkan beberapa item yang layak. Namun, praktis setiap item di antara 4 tetes bos terlihat layak atau lebih baik. Pemimpin persekutuan, keberuntunganmu sungguh menakjubkan. Di masa depan, kamu harus bergabung dengan kami selama penggerebekan tim dungeon skala besar. Kami mungkin akan mendapatkan lebih banyak selama 1 perjalanan dengan kamu daripada 5 atau 6 perjalanan sendiri. Aqua Rose tidak bisa membantu tetapi melihat si Feng, matanya bersinar. Cukup jelas bahwa, dengan raut wajahnya, dia ingin menyeret si Feng ke dalam serangan dungeon setiap hari. Anggota tim lainnya menyatakan persetujuan mereka. Dengan keberuntungan konyol seperti itu, akan sia-sia untuk tidak memiliki si Feng menyerang dungeons. Baiklah, bereskan rampasan dulu. Kami akan memiliki banyak kesempatan untuk menyerang tim dungeons skala besar sesudahnya. Si Feng tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan atas tatapan semua orang yang berharap. Dia tidak punya pilihan selain menawarkan janji kosong. Untuk saat ini, ia tidak punya niat untuk mengungkapkan hati Ikarus. Lagi pula, alat saleh ini terlalu penting bagi persekutuan. Kalung itu bahkan bisa meningkatkan pemain lifestyle ke peringkat master. Setelah itu, semua orang mulai mengumpulkan jarahan. Mereka memiliki panen luar biasa berlimpah kali ini. Keempat bos telah menjatuhkan total 115 item, dengan 96 bahan baku. Di antara bahan baku, 22 adalah Green Ebony, yang mengejutkan si Feng. Secara umum, peringkat Lord Troll hanya menjatuhkan 1 Green Ebony ketika terbunuh, atau 2 Lord jika ada yang beruntung. Adapun Great Lords, mereka biasanya menjatuhkan 3 batang. Membuat kereta angkutan lanjutan tunggal hanya membutuhkan 15 Lord. Jika mereka mendapatkan 8 Lord lagi, mereka bisa menghasilkan transport carrier kedua. Jika mereka memiliki 2 angkutan transportasi tingkat lanjut, dia akan memiliki dasar untuk memulai rute perdagangan baru ke kota hutan batu. Meskipun 2 gerbong tidak bisa membawa banyak pemain, mereka dapat meningkatkan popularitas Stone Forest Town di antara NPC. Dia juga bisa mendapatkan cukup banyak biaya transportasi. Setelah mengatur materi, si Feng mulai menilai barang-barang yang tersisa. Di God's Domain, setelah mencapai level 50, pemain harus menilai item yang dijatuhkan monster jika mereka ingin tahu persis apa yang telah mereka peroleh. Ini menambahkan lagi pengeluaran untuk banyak pemain. Karena itu, banyak pemain di masa lalu mengejar kelas gaya penilai. Dengan cara ini, mereka dapat menghemat uang pada biaya penilaian. Tentu saja, pemain yang mengambil kelas penilai karena alasan ini hanya bisa menilai item peringkat rendah seperti peringkat perunggu atau misterius besi. Untuk peringkat rahasia perak, seseorang perlu menjadi penilai menengah. Namun, menjadi penilai menengah itu sangat sulit. Yang satu biasanya membutuhkan dukungan serikat untuk melakukannya. Tanpa dukungan penuh dari persekutuan besar, praktis mustahil untuk menjadi penilai tingkat lanjut. Untuk menjadi penilai tingkat menengah, seseorang harus menilai 20.000 item misterius besi.
Karena item dari peringkat misterius besi tidak terlalu langka, beberapa lokakarya atau tim petualang mampu memelihara satu. Sayangnya, mereka tidak memiliki harapan untuk mengasuh penilai lanjutan. Ini karena persyaratan dasar untuk menilai 50.000 item fine gold. Bahkan lokakarya tingkat atas dan tim petualang tidak bisa mendapatkan begitu banyak item emas murni di atas level 50. Hanya persekutuan besar yang memiliki peluang untuk mencapai ini. Sementara itu, memelihara penilai lanjutan adalah manfaat bagi persekutuan. Di masa lalu, guild biasanya hanya membebankan anggotanya seperempat biaya penilaian NPC, sementara anggota non-guild membayar 3/4 dari harga NPC. Dengan melakukan itu, persekutuan bisa menghasilkan banyak uang. Harga NPC untuk menilai item Dark Gold adalah sekitar 10 gold. Untuk item Dark Gold yang luar biasa, harganya bahkan lebih tinggi. Bahkan jika guild mengenakan biaya penilaian yang lebih rendah, dengan berapa banyak pemain yang ada di dalam guild, itu tidak biasa untuk menilai beberapa ribu item. Termasuk biaya penilaian dari pemain non-persekutuan, persekutuan dapat dengan mudah menghasilkan 2 atau 300 emas sehari. Di masa lalu, persekutuan kecil dengan hanya ribuan anggota memimpikannya laba murni semacam ini. Meskipun Zero Wing masih tidak memiliki penilai tingkat lanjut, Si Feng memiliki mata maha tahu. Skill tidak hanya skill identifikasi yang sangat maju, tetapi juga berfungsi sebagai skill penilaian yang canggih. Setelah beberapa saat, Si Feng selesai menilai 19 item yang tersisa. Apa? Basic Soul Return benar-benar turun? Si Feng berteriak kaget setelah menilai buku keterampilan yang terlihat biasa. Jiwa dasar kembali? Bukankah skill itu memungkinkan seseorang membangkitkan pemain lain saat dalam pertempuran? Snow Gentle bertanya dengan kaget. Apa? Pemimpin persekutuan? Apakah itu benar-benar jatuh? Aqua Rose memandangi Si Feng dengan penuh semangat, takut kalau Si Feng bercanda. Kebangkitan selama pertempuran akan menjadi keterampilan yang saleh di Dungeons. Di Dungeons, bukan hal yang aneh bagi bos untuk membunuh Matt secara instan karena kesalahan. Ketika situasi seperti itu terjadi, seluruh tim akan mati bersama MT. Namun, jika sebuah tim memiliki Basic Soul Return, mereka bisa menghidupkan kembali MT dan melanjutkan penggerebekan. Keterampilan ini pasti akan mengurangi tisu tim yang tidak perlu di Dungeons. Lihatlah dirimu sendiri, kata Si Feng, mengangguk. Dia kemudian membagikan informasi keterampilan dalam obrolan tim. Basic Soul Return menghidupkan kembali satu pemain saat dalam pertempuran. Pemain yang dibangkitkan hanya akan memulihkan 30% HP dan 20% mana. Hukuman mati mereka akan dibelah dua. Cooldown, 30 menit. Pembatasan kelas, Cleric, Druid, dan Oracle. Setelah semua orang membaca pengenalan keterampilan, kegembiraan menyinari ekspresi mereka. Keterampilan yang saleh. Sebelumnya, para pemain ini hanya mendengar keterampilan yang bisa membangkitkan pemain selama pertempuran. Sekarang, tidak hanya satu skill seperti itu di hadapan mereka, tetapi juga bisa mengurangi hukuman mati. Itu sangat umum bagi pemain untuk mati dan kehilangan level saat melawan field boss. Jika mereka dapat mengurangi hukuman mati hingga setengahnya dan hanya kehilangan 50% EXP, mereka bisa menghemat banyak waktu. Sayang sekali. Akan lebih bagus jika pengurangan hukuman mati sedikit lebih tinggi, kata Kola. Apakah itu menyerang dungeon atau membunuh bos lapangan, Matt adalah yang paling rentan terhadap kematian. Setelah itu, Si Feng berbagi informasi untuk jarahan yang tersisa. Sebagian besar item adalah senjata dan peralatan level 60, dengan yang terbaik adalah peringkat rahasia perak. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Basic Soul Return skill. Pemimpin guild, haruskah kita mencari perkemahan troll lain? Tanya Minor Win. Bahkan setelah mengamati sekeliling mereka selama beberapa waktu, dia tidak melihat tanda-tanda monster yang masuk. Kemungkinan besar mereka sudah membereskan semua troll terdekat. Jika mereka ingin membunuh lebih banyak, mereka harus menggiling di tempat lain. Tidak. Pertama, kita perlu menyapa teman-teman kita yang bersembunyi di kejauhan, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berbalik ke hutan mati di sebelah kirinya, sambil berteriak, kamu sudah menonton cukup lama sekarang. Kenapa kamu tidak keluar dan menemui kami? Petik 2. Bab 1118 bersatu kembali dengan pesta teh. Karena keheningan hutan di sekitarnya, anggota pesta teh Midnight mendengar Si Feng keras dan jelas. Pemimpin, kami telah ditemukan. Apa yang harus kita lakukan? Cloud Yaren bertanya dengan agak cemas. Itu tidak biasa bertemu pemain lain di ladang. Namun, situasi ini agak berbeda. Ini karena mereka menanggung kecurigaan bandit. Tim Si Feng baru saja selesai membunuh beberapa bos.
Meskipun mereka sudah mendapatkan rampasan, barang-barang itu akan tetap menjadi milik tanpa pemilik selama 2 jam berikutnya. Selama mereka terbunuh, jarahan dijamin akan jatuh. Cloud Tyrant tidak meragukan bahwa tim Si Feng akan tanpa ampun kepada siapapun yang mencoba merampok mereka. Itu tidak akan menjadi masalah besar jika tim Si Feng hanya terdiri dari para ahli biasa. Namun, berdasarkan prestasi ajaib yang ia saksikan, tim Si Feng kemungkinan besar sama kuatnya dengan mereka. Jika itu benar-benar bertengkar, hasilnya tidak akan cantik. Pemimpin persekutuan, mungkinkah orang itu mencoba menipu kita agar membuka diri? Kami sangat jauh. Bagaimana dia bisa menemukan kita? Selain itu, kami menggunakan gulir isolasi sekarang. Jika aku berada di posisinya, aku tidak akan dapat menemukan kami bahkan dengan deteksi. Bagaimana seorang pendekar pedang seperti dia bisa mendeteksi kita? Kata Ranger, Dark War. Di antara banyak kelas di domain dewa, Ranger memiliki kemampuan persepsi terkuat, dengan keterampilan aktif dan pasif. Ranges biasanya adalah mata tim. Meskipun kelas Swordsman juga merupakan kelas tipe agility, itu bahkan tidak cocok untuk assassins, apalagi ranges. Anggota tim petualang lainnya setuju dengan kata-kata perang gelap. Tim mereka tidak hanya dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, tetapi pemain yang memanggil mereka juga bukan Ranger. Selain itu, mereka juga berada di bawah efek isolasi scroll. Si Feng mungkin berteriak untuk melihat apakah ada pemain terdekat yang menunggu untuk menyergap timnya. Kurasa tidak. Dia menatap langsung ke arah kami. Selain itu, ini adalah Crying Ghost Ridge. Area ini terlalu berbahaya bagi pemain biasa, kata Endless Scar dengan percaya diri saat dia menyaksikan Si Feng, yang menatap lurus ke arah mereka. Big Sis tak berujung, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi ke sana? Cloud Tyrant bertanya. Bagaimana jika orang-orang itu salah memahami niat kita? Benang, apa yang kamu takutkan? Paling-paling kita harus melawan mereka. Kita akan melihat siapa yang menyesali tindakan mereka pada akhirnya, kata Netherworld dengan ekspresi bersemangat. Sebagai seorang petualang mandiri, hobi favoritnya adalah mendorong batas kemampuannya. Menonton pertunjukan fire dance telah membuat semangatnya untuk bertarung. Gelombang benar. Kami adalah pesta teh midnight. Sejak kapan kita takut pemain lain? Juga, mereka baru saja menyelesaikan pertempuran yang intens. Mereka harus menghabiskan sebagian besar kemampuan mereka. Jika itu benar-benar terjadi perkelahian, mereka akan menjadi tim yang menderita. Anggota tim lainnya berbagi pemikiran yang sama. Baiklah, cukup. Mari kita pergi dan memperkenalkan diri. Mengenai perkelahian yang pecah, aku tidak percaya itu mungkin terjadi. Para pemain itu tidak bodoh. Mereka seharusnya memperhatikan keberadaan kita sejak lama. Karena kami tidak mencoba menyerang mereka pada saat yang genting, mereka harus menyadari bahwa kami tidak memiliki niat buruk, Briswine, pemimpin tim, menjelaskan. Dia kemudian mendekati tim Si Feng. Setelah memikirkan masalah ini, anggota pesta teh midnight melihat alasannya dalam kata-kata pemimpin mereka. Mereka kemudian mengikuti Briswine. Sementara itu, setelah Si Feng mengumumkan kehadiran tim lain, anggota Zero Wing lainnya mengikuti pandangannya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan siluet atau kehadiran pemain lain. Salju, apakah menurutmu pemimpin persekutuan terlalu sensitif? Tanya Zhao Yueru pelan setelah gagal menemukan siapapun di hutan di depan. Terlalu sensitif, Snow lembut mempertimbangkan kemungkinan. Bagaimanapun, mereka baru saja menyelesaikan pertempuran yang sulit. Bahkan terkadang yang terbaik gagal. Mereka juga berada di peta netral yang berbahaya. Kesalahan tidak akan biasa. Namun, ketika pikiran seperti itu mulai menyapu tim, sosok buram muncul dari hutan gelap di depan. Tak lama setelah itu, lebih banyak tokoh muncul. Rahang Zhao Yueru terjatuh saat dia berbalik ke Si Feng dengan takjub. Tidak hanya pihak lain begitu jauh, tetapi mereka juga telah menggunakan gulungan isolasi, namun Si Feng masih memperhatikan mereka. Apakah dia memiliki mata elang atau semacamnya? Namun, tim tidak tahu bahwa atribut agility Si Feng telah lama menembus ambang pemain tier 1, 1.500 poin, dan mencapai ranah pemain tier 2. Akibatnya, ia memperoleh keterampilan pasif. Persepsi dasar. Keterampilan pasif sangat meningkatkan 5 inderanya. Hasilnya, dia bisa melihat dan mendengar lebih jauh dan lebih jelas. Bagi Si Feng, gulir sihir biasa seperti gulir isolasi tidak berguna. Dia telah memperhatikan mereka ketika pesta teh midnight bersembunyi di antara pepohonan. Namun, tim tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan linglung. Para pendatang baru itu tidak lain adalah tim petualang independen yang kuat yang mereka temui di kota hutan hantu. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan menderita. Halo. Aku Briswine, pemimpin tim petualang Midnight Tea Party.
Kami tidak punya niat buruk. Kami kebetulan menemukan tim kamu ketika kami lewat. Briswine mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Aku mengerti. Jika kalian memiliki keinginan bermusuhan, kamu akan mengambil tindakan saat kami akan membunuh para bos, kata Si Feng dengan tenang. Apalagi kita sudah bertemu di kota hutan hantu. Kota hutan hantu, apakah kalian tim bertopeng itu? Briswine menatap Si Feng dengan kaget. Di Guts Domain, banyak tim petualang mengenakan jubah hitam untuk menyembunyikan identitas mereka. Oleh karena itu, dia tidak menyukai pemikiran bahwa Si Feng dan yang lainnya bisa menjadi tim yang dia temui di kota hutan hantu. Bagaimanapun, timnya memiliki Bread Beastmaster, yang telah memungkinkan mereka untuk mencapai Crying Ghost Ridge tanpa hambatan. Tim lain manapun akan dilecehkan oleh monster level 60 dan tidak akan cocok dengan kecepatan tim petualang mereka, namun sekarang, tim Si Feng tidak hanya mencapai bukit di depan mereka, tetapi mereka juga telah membunuh dua kelompok ras asing. Briswine tidak bisa mulai memahami bagaimana Si Feng dan yang lainnya mengelola ini. Anggota Midnight Tea Party lainnya juga terkejut. Rasa penasaran yang serius memenuhi ekspresi Briswine saat dia melihat Si Feng dan anggota Zero Wing lainnya. Apakah kalian juga di sini untuk pencarian? Si Feng bertanya tanpa ragu-ragu. Pemain umumnya diam tentang pencarian tingkat tinggi mereka. Ini terutama berlaku untuk pencarian di peta netral. Jika seseorang menarik perhatian yang tidak diinginkan, mereka bisa menderita kerugian yang signifikan. Karena itu, ketika bertemu orang asing di ladang, orang biasanya menghindari menyebutkan pencarian untuk menghindari kecurigaan. Dalam pendapat Si Feng, bagaimanapun, kewaspadaan seperti itu tidak perlu di sini. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa pemain di peta netral tidak mengejar beberapa pencarian. Selain itu, dengan mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa mereka juga ada di sini untuk sebuah pencarian, dia dapat menghindari tampil mencurigakan dan menyembunyikan fakta bahwa mereka ada di sini untuk menggiling Green Ebony. Setelah mendengar pertanyaan langsung Si Feng, Briswine tidak bisa menahan tawa dan mengakui, itu benar, tim petualang kami ada di sini untuk menyelesaikan pencarian. Apakah kamu tertarik? Jika kamu membantu kami menyelesaikan pencarian, kami akan memberimu 3 potong peralatan Dark Gold level 45 sebagai hadiah terima kasih. Pemimpin, perang gelap dan yang lainnya menoleh ke Briswine dengan bingung. Mereka telah menghabiskan lebih dari setengah bulan untuk mendapatkan pencarian ini, namun Briswine baru saja mengundang sekelompok orang asing untuk membantu mereka. Selain itu, orang asing ini adalah para ahli yang kekuatannya bisa menyaingi mereka sendiri. Ini terlalu berisiko. Bab 1119 Valen Art. Sama seperti anggota pesta teh Midnight menunggu jawaban pemimpin mereka, tawaran Briswine juga mengejutkan tim Si Feng. Pria itu benar-benar menawarkan 3 potong peralatan Dark Gold level 45 langsung dari kelelawar. Pada tahap permainan ini, bahkan para ahli tingkat atas guild tingkat pertama hanya mengenakan peralatan tingkat gelap emas level 40. Level 45 Dark Gold Equipment terlalu sulit untuk didapatkan. Biasanya, seseorang hanya menemukan item seperti itu dengan membunuh bos lapangan atau menyelesaikan pencarian. Bagaimanapun, berbagai guild besar masih mengumpulkan peralatan dari level 40 tim Dungeon skala besar. Mereka masih tidak memiliki peralatan yang cukup baik untuk menyerang level 45 tim Dungeon skala besar. Jika disiapkan untuk pelelangan, peralatan Dark Gold level 45 bisa menjual setidaknya 200 emas. Jika itu adalah bagian yang sangat baik dari peralatan gelap emas, menjual bahkan 500 emas tidak akan mengejutkan. 3 potong peralatan Dark Gold dengan mudah bernilai 1000 emas. Dipersembahkan dengan tawaran seperti itu, bahkan persekutuan besar akan bersedia memberikan semua yang mereka harus bantu. Terima kasih atas tawarannya, Ketua Tim Breeze, tetapi kami memiliki masalah lain yang perlu kami perhatikan. Jadi kami tidak dapat menerima tawaran kamu. Si Feng menolak tawaran itu tanpa banyak berpikir. Meskipun 3 potong peralatan Dark Gold level 45 cukup berharga, itu bukan yang paling dibutuhkan Zero Wing saat ini. Green Ebony yang mereka incar akan memengaruhi kemakmuran Stone Forest Town. Kayu itu bisa dibilang prioritas utama mereka. Penolakan langsung Si Feng mengejutkan pesta teh Midnight. Bahkan Super Guild tidak akan dengan santai menolak tawaran 1000 gold, namun Si Feng tidak ragu-ragu sedikit pun. Perang gelap dan yang lainnya, yang telah menentang gagasan tim Si Feng bergabung dengan mereka, agak jengkel. Pesta teh Midnight mereka belum pernah meminta bantuan sebelumnya. Namun dalam upaya pertama mereka, tawaran mereka telah dibuang seperti sampah. Mengapa mereka tidak frustrasi? Sementara itu, bekas luka tak berujung, yang berdiri di samping, memandang Si Feng. Sambil tersenyum, dia berkata, sejujurnya, kami tidak membutuhkan banyak bantuan dengan pencarian kami.
Kami hanya berharap bahwa kamu akan membantu kami menangkis monster sembari kami mengaktifkan arai sihir. Kami tidak akan menyita banyak waktu kamu. 1 jam harus lebih dari cukup. Jika kamu merasa bahwa 3 potong peralatan Dark Gold level 45 tidak cukup, kami dapat membayar 4.000 sihir kristal. Apa yang kamu pikirkan, Big Sis Endless? Mata Cloud Yaren melebar saat dia menatap Endless Scar dengan takjub. Undangan pemimpin mereka dapat dimengerti karena pria itu ingin berteman dengan tim Si Feng. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Endless Scar juga akan menawarkan. Selain itu, Scar tak berujung menawarkan kristal ajaib. Magic Crystal adalah mata uang arus utama di antara para ahli domain dewa karena kristal ajaib memungkinkan pemain untuk memasuki menara percobaan Divine Colosseum. Ada banyak kegunaan lain untuk kristal sihir juga. Mudah untuk menukar sihir kristal dengan koin, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk sebaliknya. Mengenai senjata dan peralatan, jika seorang ahli tidak membutuhkannya, mereka tidak memiliki banyak nilai bagi pakar tersebut. Oleh karena itu, para ahli puncak lebih bersedia untuk bertindak untuk kristal sihir daripada yang lain. 1 jam untuk 4.000 kristal sihir, Miss Endless, proposal kamu tidak mungkin ditolak. Kekayaan Scar yang tak ada habisnya sejenak mengejutkan Si Feng. Belum lama ini, Phoenix Rain telah menawarkan untuk menyewa 10 pemain Zero Wing selama sehari penuh untuk 5.000 kristal sihir. Bahkan kemudian, dia terkesan dengan kekayaan wanita itu. Jika itu terserah dia tidak akan pernah membayar harga setinggi itu. Baru sekarang dia mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di dunia ini. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana Blackwater Corporation mendukung Endless Scar, menghabiskan 4.000 kristal sihir tidak akan menjadi masalah baginya. Kalau begitu, mari kita menandatangani kontrak. Senyum di wajah Scar tak berujung tumbuh lebih menawan ketika dia mendengar jawaban Si Feng. Setelah itu, Si Feng menandatangani kontrak dengan Briswine. Kontrak sistem adalah jaminan bagi kedua pihak yang terlibat. Selain pemain yang tidak mau menghabiskan 5 koin perak pada kontrak, pemain pada tahap ini umumnya menandatangani satu ketika bekerja bersama. Setelah menandatangani kontrak, Si Feng dan timnya mengikuti anggota pesta teh Midnight saat mereka dengan hati-hati berjalan menyusuri jalan kerikil melalui hutan mati. Pemimpin, tak berujung, apa yang kalian pikirkan? Pencarian sudah cukup berbahaya. Namun kamu baru saja mengundang tim yang tidak kita ketahui. Bagaimana jika mereka memendam permusuhan begitu kita menyelesaikan pencarian? Bukankah kita akan menderita kerugian besar? Perang Gelap bertanya, tidak senang, saat dia memandang Si Feng dan yang lainnya. Pencarian ini luar biasa. Itu adalah pencarian tersulit yang pernah dilakukan oleh Pesta Teh Midnight. Meskipun itu bukan quest legendaris, itu bisa dianggap sebagai quest pseudo-legendaris. Sangat mungkin bahwa mereka bisa mendapatkan item legendaris yang terfragmentasi selama pencarian ini. Bahkan Super Guild tidak memiliki item legendari yang terfragmentasi. Jika Si Feng dan timnya menemukan ini, itu akan menjadi keajaiban jika mereka tidak langsung mengkhianati mereka. Anggota Midnight Tea Party lainnya mendukung pendapat Perang Gelap. Mereka tidak dapat memahami mengapa kedua orang ini, yang biasanya merupakan level paling tinggi dalam tim mereka, akan membuat keputusan irasional mengenai sesuatu yang begitu penting. Mengabaikan keluhan, bekas tak berujung beralih ke Briswine. Sambil tersenyum, dia bertanya, pemimpin, apakah kamu ingin mengatakannya? Atau haruskah aku? Baiklah, aku akan mengatakannya. Kalau begitu, Briswine menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun kamu tahu bahwa pencarian kami sangat sulit, kalian tidak tahu persis betapa sulitnya. Berdasarkan Endless dan perkiraan aku, peluang keberhasilan kami kurang dari 30%. Membuka pintu masuk akan menjadi bagian tersulit dari pencarian kita. Membuka pintu masuk, tim bingung. Betul. Meskipun kita memiliki kunci untuk membuka tabut Valen, ketika kita memulai proses, itu akan mengingatkan penjaga tabut. Berdasarkan informasi Endless dan aku menemukan, seharusnya ada 5 penjaga, salah satunya adalah Grand Lord, sedangkan 4 sisanya adalah Great Lords. Dengan tenaga kita saat ini, akan terlalu sulit untuk mempertahankan arai sihir saat berhadapan dengan 1 Grand Lord dan 4 Great Lords. Awalnya, Endless dan aku telah merencanakan untuk menggunakan 2 dari scroll pemanggilan tingkat 3 yang diperoleh tim kami. Namun sekarang, rencana telah berubah. Dengan bantuan para ahli ini, peluang keberhasilan kami akan meningkat hingga 50%, Briswine menjelaskan. Selain itu, berteman dengan para ahli ini tidak selalu merupakan hal yang buruk. Kami bahkan mungkin bisa bekerja sama dengan mereka selama pencarian kesulitan tinggi di masa depan. Realisasi terjadi ketika para pemain ini mendengar penjelasan Briswine. Tidak heran mengapa Endless Scar telah menawarkan harga selangit seperti itu kepada tim Si Feng.
Ketika semua orang bercakap-cakap dengan suara pelan, Briswine telah menuntun mereka ke ngarai besar yang dihiasi bukit-bukit hijau dan air biru. Ngarai itu tampak seperti pedang raksasa yang telah membelah gunung besar itu menjadi dua. Setiap sisi ngarai memancarkan tekanan kuat yang membuat monster-monster di Crying Ghost Ridge menjauh. Bukankah ini lokasi Valen Ark? Syok mewarnai wajah Si Feng ketika dia melihat adegan ini. Apakah pencarian Midnight Tea Party terkait dengan Valen Ark? Dalam kehidupannya sebelumnya, Valen Ark sangat terkenal di domain dewa. Itu juga rahasia terhebat Crying Ghost Ridge. Ada rumor bahwa Valen Ark telah menjadi salah satu senjata pamungkas dalam perang kuno. Bahkan dewa akan binasa karena salah satu serangan tabut. Namun, tabut telah dihancurkan selama perang dan telah jatuh di Crying Ghost Ridge. Karena sihir tabut, aliran mana di punggungan cukup abnormal, membuat daerah itu tidak ramah bagi manusia. Oleh karena itu, berbagai ras asing telah menduduki Crying Ghost Ridge sebagai gantinya. Bab 1120 Bentuk Kehidupan Khusus. Ketika Si Feng mengingat informasi tentang Valen Ark, Briswine perlahan-lahan mendekati pintu masuk ngarai dan dengan hati-hati mengambil kristal oranye 16 sisi dari tasnya. Segera setelah dia mengungkapkan kristal oranye, aura tak terlihat berdenyut dari item itu. Terlebih lagi, setiap nadi lebih kuat dari yang terakhir. Apa itu? Kenapa seluruh tubuhku tiba-tiba merasa seperti timah? Snow lembut tidak bisa tidak mengalihkan pandangannya ke kristal oranye. Semakin dia melihat kristal itu, semakin dia takut. Seolah kristal ini adalah api penyucian itu sendiri. Bahkan jiwanya bergidik ketakutan. Snow lembut bukan satu-satunya yang dikejutkan oleh kristal Briswine. Musim panas yang memikat dan yang lainnya juga sama takutnya. Hanya anggota Midnight Tea Party, Si Feng, dan beberapa anggota inti Zero Wing yang tidak terganggu. Si Feng dan anggota inti telah mengalami tekanan ini sebelumnya. Itu adalah Divine. Ada perbedaan kualitatif antara penilaian kehidupan para dewa dan manusia biasa. Dewa telah menciptakan kristal oranye ini, dan secara alami, aura mereka telah menodai itu. Orang biasa tidak akan nyaman berada di sekitar aura ini. Di sekitar energi ini, manusia biasa akan merasa seperti mereka telah tenggelam dalam logam cair. Mereka tidak hanya akan merasa sangat sulit untuk bergerak, tetapi pernapasan mereka juga akan menjadi sulit. Saat kristal oranye melepaskan satu denyut demi denyut, ngarai mulai bergetar. Arai sihir ungu emas, 5 kali lipat muncul di langit. Benar saja, pencarian mereka terkait dengan Valen Ark. Apakah mereka kehilangan akal sehat? Mereka berani mengambil risiko membukanya di tahap permainan ini. Ekspresi Si Feng menjadi gelap ketika dia melihat Briswine mengangkat kristal oranye di atas kepalanya sambil mengucapkan mantra. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak, semuanya, mundur. Mundur. Anggota Zero Wing menatap Si Feng dengan bingung. Apa yang kalian lakukan? Tanya perang gelap dan anggota Tea Party Midnight lainnya, marah ketika mereka mendengar perintah Si Feng kepada rekan satu timnya. Tim mereka sudah menandatangani kontrak satu sama lain. Meskipun tidak ada hukuman karena melanggar kontrak, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Si Feng melanggar janjinya. Selain itu, sekarang mereka telah mengekspos isi pencarian mereka, bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan Si Feng dan yang lainnya pergi? Tidak ada waktu untuk penjelasan, baik lari atau mati. Si Feng berbalik dan melarikan diri. Si Feng tidak menyangka, sementara dia berasumsi bahwa pencarian Midnight Tea Party terkait dengan itu, tujuan mereka adalah untuk mengaktifkan Valen Ark yang tertidur. Mengaktifkan Valen Ark telah mengguncang domain dewa di masa lalu. Ketika Bahtera terbangun, itu juga membangunkan monster abisal yang tidur di dalamnya. Meskipun monster-monster abisal ini telah terluka parah selama perang kuno besar, mereka masih sangat kuat. Monster tua yang terbangun di dalam Ark adalah pangkat mitik. Terlebih lagi, seiring dengan berlalunya waktu dan monster ini pulih, mereka tumbuh lebih kuat. Munculnya monster ini telah mengubah Crying Ghost Ridge menjadi tanah terlarang bagi para pemain. Di masa lalu, untuk menjelajahi rahasia Valen Ark, beberapa Super Guild telah mengirim pasukan lebih dari 100.000 pemain. Tentara ini hanya terdiri dari pemain tier 2, dan level terendah adalah level 60. Banyak ahli puncak berbaris dengan tentara juga. Kekuatan seperti itu biasanya lebih dari cukup untuk menghadapi 5 atau 6 monster mitik, namun tentara pada akhirnya telah dimusnahkan. Tidak ada pemain yang berhasil keluar dari Valen Ark hidup-hidup. Lebih buruk lagi, para pemain ini telah meningkatkan kekuatan monster abisal lama. Bunuh diri untuk mengaktifkan Valen Ark hanya dengan 2 tim pemain tier 1 mereka. Big Sis tak berujung, mereka melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menghentikan mereka? Netherworld Wave buru-buru bertanya bekas luka tak berujung. Tidak dibutuhkan. Kami melarikan diri juga, kata Scar tak berujung.
menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan Si Feng. Dia berlari, tapi pemimpin kita masih di sini. Cloud Yaren berseru dengan cemas saat dia mengalihkan pandangannya antara bekas luka tak berujung dan angin anggur. Setelah proses membuka telah dimulai, itu tidak dapat dihentikan. Situasi telah berubah. Kami tidak punya pilihan selain mengorbankannya, kata Scar tanpa akhir tanpa ragu. Namun, ini bukan kerugian total. Paling tidak, kita bisa bersembunyi dan menonton apa yang terjadi ketika arai sihir diaktifkan dari kejauhan. Meskipun kata-kata bekas luka tak berujung itu biasa-biasa saja, anggota pesta teh Midnight merasa menggigil di punggung mereka. Semua pemain ini adalah teman dan telah berjuang melalui banyak pertempuran hidup atau mati bersama. Pemimpin tim mereka adalah salah satu dari mereka. Namun bekas luka tak berujung berbicara tentang mengorbankan angin-angin seolah-olah dia berbicara tentang cuaca. Sayangnya, karena pemimpin tim mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka harus mendengarkan bekas luka tak berujung karena dia adalah orang kedua di Midnight Tea Party. Tak lama setelah anggota pesta teh Midnight melarikan diri dari jajaran arai sihir, 5 raksasa baja menarik diri dari tanah. Valen Garrison Captain, bentuk kehidupan khusus, Grand Lord, level 65. HP 120 juta per 120 juta. Patroli jatuh. Liveform khusus, Great Lord. Level 63. HP 57 juta per 57 juta. Setelah melihat monster-monster ini, kedua bekas luka tak berujung dan tim Si Feng ternganga kaget. Monster apa ini? HP mereka sangat tinggi. Tekanan dari mereka juga sangat kuat. Aqua Rose merasakan kulit kepalanya menggeliat saat dia menatap monster-monster ini. Meskipun berdiri beberapa ratus meter jauhnya, dia masih merasakan tekanan kuat memancar dari monster. Itu pasti akan mempengaruhi kekuatan tempur yang bisa mereka gunakan dalam pertempuran jarak dekat. Berdasarkan perkiraannya, mereka beruntung dapat menampilkan 70% dari kekuatan tempur mereka yang biasa. Jika sampai berkelahi, mereka akan menyapu tim. Midnight Tea Party juga mengerti seberapa kuat monster wali itu. Peringkat hidup monster-monster ini jelas lebih tinggi dari mereka. Kapten Valen Garrison, khususnya, setidaknya 2 atau 3 peringkat lebih tinggi dari Grand Lords yang sebelumnya mereka hadapi. Praktis bisa menyaingi kekuatan monster mitik. Di depan monster-monster ini, persiapan mereka adalah sampah. Sementara anggota pesta teh Midnight membeku karena terkejut, bekas luka tak berujung mengalihkan pandangannya ke arah Si Feng. Apakah dia tahu monster ini akan muncul? Bekas luka tak berujung sampai pada kesimpulannya sendiri saat dia mengingat perintah tegas Si Feng untuk mundur. Meskipun Valen Arc adalah rahasia, berdasarkan kinerja tim dan pernyataan Si Feng bahwa mereka juga ada di sini untuk sebuah pencarian, kemungkinan pria itu tahu sesuatu tentang Valen Arc. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan keputusan Si Feng untuk melarikan diri saat dia melihat mereka mengaktifkan arai sihir? Yang tak berujung Scar tidak tahu adalah bahwa apa yang Si Feng tidak khawatir tentang kemunculan tiba-tiba raksasa baja itu sama sekali. Sebaliknya, dia takut pada monster abisal di dalam Valen Arc itu sendiri. Jika monster-monster itu dilepaskan, itu akan mengganggu rencananya untuk menggiling Green Ebony. Jika itu adalah tujuan mereka, dia tidak akan membantu pesta teh Midnight. Ketika raksasa baja muncul, Kapten Valen Garrison langsung membunuh Briswine saat ia mempertahankan arai sihir. Ketika Briswine mati, susunan sihir mulai menghilang secara bertahap, seperti halnya raksasa baja tak lama setelah itu. Damai segera kembali ke ngarai. Ketika daerah itu kembali normal, bekas luka tak berujung menghentikan timnya sebelum anggota pesta teh tengah malam bisa memberi Si Feng bagian dari pikiran mereka. Dia mendekati tim Si Feng sendiri.